Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin, Komplek Karya Indah 7, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin membahas 6 pokok keimanan yang diambil dari kitab Hadhihi Aqidati, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di atas tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Bab berikutnya, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, al-imanu birru'yati wal misaqi. Beriman adanya peristiwa yaitu ar-ru'yah, melihat Allah, dan adanya peristiwa al-mitsaq, perjanjian, janji untuk mengabdi kepada Allah. Wa u'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum iyanan bi absarihim yarawnahu fi mawqifil qiyamati wa yarawnahu ba'da dukhulihimil jannah. Di antara pokok-pokok ahlu sunnah, batang-batang sunnah, dan ini adalah kesepakatan 4 ulama madhab yang terkenal, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka sepakat bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati membawa akidah yang benar, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, dengan menggunakan mata-mata mereka. Yang pertama pada hari kiamat, yang kedua
ketika mereka masuk ke dalam surga. Dan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata ada kelompok yang tidak meyakini Allah itu bisa dilihat. Di antaranya adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Dijelaskan dalam kitab Syarhu Ushul Sunnah, pokok-pokok sunnah karya Imam Ahmad. Dalil bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di dalam surga, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bergembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Ini diantara dalil yang sangat kuat. Kata-kata nadhirah di situ maknanya memandang. Di dalam memahami ayat suci Al-Quran, selama tidak ada keterangan lain yang memalingkan dari makna memandang, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah tetapkan makna sesuai dengan yang datang. Ayat ini datang dengan kata-kata nadhirah, memandang. Selama tidak ada ayat yang lain yang memalingkan dari makna memandang, maka tetapkan kata tersebut dengan arti memandang Allah SWT dengan mata. Wa qad tawatarat al-ahadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna mu'minina yarawna rabbahum fil qiyamati wa fil jannah. Dan juga didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah. Hadisnya cukup banyak, bahkan disebutkan dalam kitab Syarh Ushul Sunnah 30 lebih sahabat yang membawakan hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat dan di surga. Di antaranya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridainya. Beliau mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati." Sesungguhnya kalian di sini adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, orang-orang yang beriman, yang mengikuti Rasulullah, akan melihat Tuhan kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Dalam lafaz yang lain, la tudamuna fi ru'yatihi, maknanya sama, tidak kesulitan melihat Tuhan. Dan dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim, hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidhahirati sahwan laisa ma'aha sahabun. Apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang hari yang cerah, yang tidak ada awan mendung? Tentu jawabannya mudah. Demikian juga melihat Allah SWT di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya, wa u'minu bil mitsaqi alladzi akhadha Allah Ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi wa annahu haqqun. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya perjanjian yang pernah Allah SWT lakukan dengan Adam dan keturunannya di alam ruh. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Jadi peristiwa ini sangat sulit untuk kita ingat. Jadi memori di alam ruh itu berbeda dengan memori di alam dunia. Beda alam sudah kita tidak bisa mengingatnya. Jangankan alam ruh, alam kandungan saja kita tidak mungkin bisa mengingatnya.
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Adam keturunannya dari punggungnya, dari tulang belakang sulbinya, dzurriyyatahum keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil persaksian atas diri-diri mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan di hadapan seluruh roh Adam dan keturunannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Tuhan yang berhak untuk diesakan, ditauhidkan, tidak boleh disekutukan. Semuanya roh Adam dan keturunannya qalu menjawab bala syahidna, ya benar kami telah bersaksi engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan yang pantas untuk diibadahi. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar pada hari kiamat tidak mengatakan sungguh kami termasuk orang-orang yang lalai. Jadi walaupun kita tidak bisa mengingat persisnya, kronologisnya, kita bersaksi di hadapan Tuhan kita, tetapi sudah dikasih bocorannya. Tinggal masalahnya kita mau percaya atau tidak dengan surat Al-A'raf ayat 172 ini. Bagi yang beriman, bagi yang percaya, walaupun kita sulit mengingatnya, ya kita imani saja. Dulu kita pernah berdialog dengan Allah SWT di alam. Kemudian berikutnya penulis rahimahullah ta'ala menambahkan wa u'minu billahi wal qalami. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada lauhil mahfuz, kitab induk, wal qalami, dan pulpen, makhluk yang disuruh oleh Allah untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, yaitu ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wa u'minu bil arsy wal kursi. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya arsy dan kursi. Allah di atas arsy, ya. Ini adalah akidah yang diyakini oleh Ahlus sunnah wal jamaah. Baik, selanjutnya al-imanu fil hukmi bil kufri wal iman. Meyakini adanya status hukum kafir dan mukmin. Dunia ini ada dua status secara umum, mukmin dan kafir. Wala ukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla amran ma'luman min ad-din bi darurati tahrimuhu. Al-sunnah wal jamaah adalah kelompok yang tidak mudah mengkafirkan seorang muslim hanya karena dosa. Dia melakukan dosa, yang mana dosa tersebut adalah perkara-perkara yang mendasar yang pasti diketahui keharamannya, perkara-perkara yang tidak membutuhkan dalil yang terlalu ribet. Contohnya misalnya mencuri, semua orang tahu mencuri, mengambil harta orang lain, ini adalah haram. Nggak perlu kita tanyakan kepada ahli fikih, semua orang tahu, ya. Jangan orang Islam, orang lain pun di luar Islam pasti yang namanya mencuri itu dilarang. Mengambil tanah wakaf misalnya, ngapain diperdebatkan? Sudah jelas sekarang. Ya, mengambil barang yang bukan milik kita, jelas. Atau berhubungan intim di luar pernikahan, jelas. Zina. Ya, perkara-perkara yang secara mendasar orang awam sekalipun tahu. Itu namanya apa? Amron makluman binad-dini bid-darurati. Perkara-perkara yang dasar orang awam sekalipun tahu.
seorang muslim yang melakukan perbuatan tadi, ya, selama dia tidak menghalalkannya, maka kita tidak boleh mengkafirkannya. Ya. Seorang pezina misalnya, selama dia tidak menghalalkan zina, maka dia masih muslim. Seorang koruptor misalnya, sekalipun dia banyak memberikan orang banyak, selama dia tidak mengatakan korupsi itu halal, maka dia masih muslim. Ya. Yang kedua, aw yajhadu amran ma'luman min ad-din bi darurati wujubuh. Selama dia tidak menolak kewajiban syariat yang jelas-jelas wajib hukumnya, secara mendasar diketahui. Misalnya sholat 5 waktu jelas wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji bagi yang mampu wajib, ya, dan seterusnya. Kemudian dia tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan itu dengan tidak mengingkari kewajibannya. Dia kadang sholat, kadang tidak, gitu ya. Kadang puasa, kadang tidak. Artinya dia tidak sempurna menunaikan kewajiban. Yang jelas itu wajib hukumnya. Selama dia tidak mengingkari, selama dia tidak mengatakan sholat 5 waktu itu enggak wajib. Saya tahu sholat 5 waktu itu wajib. Saya tahu puasa Ramadan itu wajib. Namun dia belum bisa mengamalkannya dengan sempurna, maka orang tersebut tidak bisa dikafirkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Aw yaf'alu naqidan min nawaqidil Islami qawliyan aw amaliyan, atau selama dia belum melakukan pembatal keislaman, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Contohnya misalnya ucapan dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul. Selama dia tidak melakukan itu, maka kita tidak boleh yang bermudah-mudahan mengkafirkannya. Selama dia tidak menginjak-injak Al-Quran, dia masih memuliakan Al-Quran, tidak melakukan pembatal keislaman, maka tidak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkannya. Ya. Dan hukum mengkafirkan ini perkara yang berat. Ya. Ini harus diserahkan kepada qadhi, kepada siapa? Hakim syariat yang punya kewenangan. Adapun orang sipil nggak boleh. Ya. Itu pun harus betul-betul hakim syariat. Ya. Terutama di negeri yang memang diberlakukan undang-undang Islam, seperti Saudi Arabia misalnya. Maka mereka punya hakim syariat. Wa qasama ahlal qiblati muslimina ma damu musaddiqina bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'aluna idza minan nawaqidil islami qawliyan aw amaliyan aw i'tiqadiyan. Ya, ini sama seperti tadi, seseorang itu masih disebut sebagai muslim selama dia masih membenarkan kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang datang dari Nabi. Dia masih membenarkan, tidak menolak, ya. Dan dia tidak melakukan salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Di antara kita yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, kitab yang tipis, yaitu Al-Qawaidu fil Aqidah wa Wasailu as-Salamati minha. Kitab itu sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu di Masjid Darul Hasan di Jalan Bina Jaya. Wala ushiru li mu'ayyanin bi jannatin wa la narin illa liman syahidu lahu an-nusus. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memastikan seseorang itu pasti masuk ke dalam surga, dan juga tidak boleh memastikan seseorang itu masuk ke dalam neraka kecuali
ada dalilnya. Ada dalilnya. Contohnya kal Asyrati wa Sabit bin Qais bin Sammasin wa ghairihi min asbab. Di antara 10 orang sahabat dijamin masuk surga karena ada dalilnya. Rasulullah pernah mengucapkan itu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, dan seterusnya. Ya. Selama tidak ada dalil yang menetapkan orang itu masuk surga, maka kita tidak boleh memastikannya. Pasti guru saya masuk surga. Tak boleh seperti itu. Ya. Demikian juga orang yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar, kita tidak boleh mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Itu bukan kewenangan kita, karena tidak ada dalilnya. Misalnya ada orang yang berjihad, gitu ya, mengeluarkan bau minyak wangi. Ya kita berdoa saja semoga ini adalah tanda orang ini husnul khotimah. Tapi kita tidak bisa memastikan orang ini pasti masuk surga. Mana dalilnya? Apakah Nabi pernah mengucapkannya identitas orang ini? Kalau tidak ada, tidak boleh kita memastikan. Tapi kalau kita mendoakan, berharap, boleh. Ketika kita mendengar kabar di grup WhatsApp gitu ya, ada saudara kita yang muslim atau muslimah meninggal, semuanya mendoakan semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka. Doa boleh, ya. Wa ajril muhsinina minal mu'minina an ya'fu Allahu anhum wa yudkhilahum al-jannata bi rahmatihi. Tentu saja kita sesama muslim berharap kepada muslim yang lainnya agar Allah memberikan ampunan, memasukkannya ke dalam surga. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sepadan dengan amalannya. Kalau kita biasa mendoakan saudara kita, walaupun mungkin saudara kita itu tidak kita kenal, kita doakan, ada kabar meninggal kita doakan, insya Allah ketika kita meninggal pun akan didoakan dengan balasan yang setimpal. Syukur-syukur kalau ada waktu kita datang, ikut menyolatkan dan mengantar ke kuburannya. Wa amanu alaihi wa akhafu ala al-musii wa astaghfiru lahu walau uqannitu min rahmatillah. Kita tidak bisa memastikan seseorang itu berada di neraka atau di surga, dan tentunya kita harus memiliki rasa takut. Ya, kalau kita meninggal dalam keadaan meninggal dalam kondisi melakukan dosa atau su'ul khotimah. Ketika ada saudara kita yang wafat, kita berikan doa agar Allah mengampuninya, agar Allah memberikan rahmat untuknya. Wa uhibbu ahlal adli wal amanati. Dan kita sebagai seorang muslim tentu mencintai orang yang berada di atas keadilan, di atas amanah. Siapapun dia harus objektif. Walaupun mungkin dia tidak satu organisasi dengan kita, dia adalah orang yang adil, ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan aturan syariat dan bisa dipercaya, maka kita harus mencintainya walaupun itu bukan dari organisasi kita. Wa abghadu ahlal jawri wal khiyanah. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah membenci orang yang menyimpang dari tuntunan syariat, membenci perbuatannya, dan kita wajib untuk bernahi mungkar kepadanya. Membenci orang yang khianat, yang tidak amanah, ya, melepaskan kepercayaan. Ya. Wa atba'u sunnata wal jama'ata wa ajtanibu sududa wal khilafa wal firqata wa akilu ilma ila Allah fima astabaha alaya ilmu.
senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, dan menyerahkan ilmu kepada Allah apa yang salah. Ya. Wa ara salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah. Al-sunnah wal jamaah berkeyakinan salat di belakang imam yang taat maupun yang ahli maksiat selama dia muslim maka sah, ya, sah. Wala ushiru ala ahdin minhum bi kufrin wala syirkin wala nifaq ma lam yudhir minhum syai'un min dzalika. Kita tidak boleh memastikan seseorang itu di atas kekafiran, di atas kesyirikan, di atas kemunafikan selama kita tidak mendapatkan bukti yang jelas. Wa akilu sirairahum ilallahi ta'ala, dan kita serahkan hal-hal yang tersembunyi. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang kita lihat. Adapun di dalam hati itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ara al-khuruja ala al-a'immati wa wulati al-umuri wa injaru wala aqu alaihim wala anji'u yadan min ta'atihi. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menjaga diri dari pemberontakan kepada penguasa yang sah, menghindari pertumpahan darah. Ya, alhamdulillah ya, ormas terbesar di Indonesia, dua ormas terbesar, NU Muhammadiyah, justru mereka yang ikut berpartisipasi mendirikan NKRI. Tak mungkinlah mereka itu melakukan pemberontakan. Ya. Adapun memberikan masukan tentu itu adalah hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Adapun melakukan khuruj, pemberontakan tidak pernah terjadi kecuali dilakukan oleh siapa? Komunis, ya kan? Yang pernah melakukan pemberontakan kepada NKRI siapa? Komunis. Ya. Tidak boleh melepaskan ketaatan kepada mereka selama mereka lam ya'muru bimaksiat, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Aturan-aturan yang diberlakukan oleh mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah hukumnya fardhatun, hukumnya wajib untuk ditaati. Ya. Saya ingat betul sebelum pulang dari Malang, gitu ya, seluruh mubalik Muhammadiyah yang ada di Malang, syarat untuk menjadi mubalik harus punya SIM. Terserah mau SIM C atau SIM A. Karena ketika nanti dia ditugaskan untuk menjadi khotib yang jauh, kalau tidak punya SIM dicoret, nggak boleh. Harus taat dengan aturan. Kendaraannya juga harus lengkap lampunya, lampu sennya, remnya. Bahaya itu kalau mobil kita tidak ngasih kode belok kiri, bahaya, bisa membahayakan orang lain, zalim namanya. Ya. Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Ya. Adapun sesuatu yang memang mengandung maksiat, maka kaidahnya tidak ada ketaatan kepada makhluk. Wa aral hajja wal jihada madiyani ma'a ulil amri minal muslimina birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluha syai'un wa la yanqusuha. Ahlussunnah wal jamaah berkeyakinan ya, ibadah haji bersama ulil amri. Ya, adapun metode penentuan awalnya ya diserahkan kepada pemerintah, sudah memberikan kebebasan. Adapun haji di bulan haji, ya, kan begitu. Demikian juga seandainya ada di luar NKRI yang mau menyerang, maka Ahlussunnah wal Jamaah wajib mentaati seruan pemerintah. Kalau misalnya kita disuruhkan ada negara asing yang akan menyerang, berarti wajib adanya jihad yang syar'i. Ya. Alhamdulillah kita belum pernah terjadi. Sudah pernah terjadi? Belum ya? Belum, alhamdulillah.
Ya. Wa ara al-masha 'ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama tawattarat bidzalika al-hadisu al-qauliyatu wal amaliyatu. Al-Sunnah wal Jamaah memandang atau berkeyakinan mengusap dua khuf. Khuf tahu ya? Khuf itu bisa dimaknai kaos kaki atau sepatu. Terserah, tinggal pilih. Kalau kaos kaki sepatunya boleh dilepas, kalau sepatunya nggak boleh dilepas. Ya. Mengusap khuf, dua khuf dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, ini adalah diantara sunnah Rasul SAW. Rasulullah pernah mengucapkannya dan juga pernah mempraktekannya. Kenapa kok ini dimasukkan? Karena ada di luar Sunnah wal Jamaah yang tidak beriman tentang hukum sunnahnya menggunakan khuf, berwudu tanpa melepas kaos kaki, berwudu tanpa melepas sepatu, sehingga dia mengusap bagian atasnya saja, tidak membasuh dengan air. Di antara yang tidak meyakini adalah sunnah Rasul adalah kelompok Syiah, sehingga ini dimasukkan. Padahal ini masalah fikih. Ya. Wa aminu bi asyrati saati as-sughra wal kubra. Al-Sunnah wal Jamaah mempercayai tanda-tanda kiamat baik yang kecil maupun yang besar. Ini bisa dilihat ke dalam kitab yang khusus membahas tanda-tanda hari kiamat. Wala usadiku kahinan wala arrafan wala man yudda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma'a a'immah. Al-Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan kahinan. Apa kahinan? Dukun, ya. Atau arrafan, peramal. Dan tidak boleh membenarkan orang yang mengaku ya mengetahui sesuatu yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mengetahui perkara gaib misalnya, ya. Tidak boleh kita mempercayai orang yang seperti itu. Terus terang saja tadi malam saya didatangi oleh seorang suami yang mengeluh istrinya itu berguru dengan salah satu dai yang mengklaim kalau gurunya ini Imam Mahdi. Ada. Jadi saya bingung juga mau diapakan. Saya kasih saran, ini saja. Ini perkara akidah. Imam Mahdi itu keturunan siapa? Rasulullah. Sementara guru istri Anda keturunan Rasulullah bukan? Bukan, jelas itu batil. Saya sarankan untuk datang ke MUI untuk meminta fasilitator dialog antara istri yang tadi berguru dengan gurunya dengan MUI supaya clear masalahnya. Ada sampai sekarang ada Pak di Pontianak, ya, nggak perlu saya sebut nama masjidnya. Ya. Jadi di WA-nya itu screenshotnya dikirimkan ke saya. Gurunya itu Imam Mahdi. Ya. Jelas ini hal-hal yang melenceng dari pokok-pokok sunnah. Imam Mahdi belum datang, ya. Belum datang. Baik, berikutnya ada berapa waktu lagi? 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Al-imanu bi fadli sahabati wa alil baiti. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini keutamaan para sahabat dan keluarga Nabi. Wa uhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ufarritu fi hubbi ahadi minhum wala atabarra'u min ahadi minhum. Ya, Al-Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Karena ada kelompok yang tidak mencintai para sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu siapa? Syiah Rafidah. Ya.
Wa abgudu man yatabaghaduhum bi ghairil khairi wa yadhkuruhum wa la adhkuruhum illa bi khair. Ahlussunnah wal Jamaah wajib membela sahabat ketika para sahabat itu dicaci maki. Ya. Kalau ada orang yang menulis tentang sahabat dengan bentuk celaan, maka bagi yang punya kemampuan bantah, wajib dibantah. Ya. Tidaklah kita menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa atabarra'u min tariqati rawafidi alladziina yabghuduna sahabat. Ya, kita berlepas diri dari sikap Syiah Rafidhah yang mereka membenci para sahabat. Wa yusabbunahum, bahkan mereka mencaci maki. Jadi Syiah Rafidhah ini berlebih-lebihan mencintai keluarga Nabi, berlebih-lebihan, dan berkurang-kurangan mencintai sahabat, bahkan mencela. Sebaliknya, wa tariqati nawasib alladziina yu'addawna ahlal baiti biqaulin aw amalin. Sebagian kelompok ada yang berlebih-lebihan mencintai sahabat Nabi, berlebih-lebihan mencintai sahabat Nabi, berkurang-kurang mencintai ahli bait. Jadi ada dua kutub, kelompok ekstrim. Ekstrim mencintai keluarga Nabi dan mencaci sahabat, namanya Syiah Rafidhah. Ekstrim yang kedua, berlebih-lebihan mencintai sahabat, merendahkan keluarga Nabi, namanya Nawasib. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, mencintai para sahabat Nabi dan juga mencintai keluarga Nabi. Ya. Sudah 5 menit lagi, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada, kita tutup dulu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan